Saya dulu punya seorang kiai yang begitu dekat, walaupun saya tidak berguru kepada beliau. Beliau sering berdiskusi, lama-lama beliau cerita tetangganya itu Tionghoa, Pak. Saya juga, tetangga saya Tionghoa, kanan kiri tetangga saya Cina, Pak. Dan insya Allah jamaah banyak tahu bahwa rumah saya itu kanan kiri itu, ini Buddha, ini Kristen, yang di depan Kristen, yang di sebelah sana Buddha. Dulu Umi almarhumah protes, "Nah, kenapa kamu seneng beli rumah di situ yang tetangganya non muslim semuanya?" Jawaban saya sederhana, Mi. Pertama, karena Allah mentakdirkan saya di situ. Yang kedua, mungkin saya bisa memberikan manfaat untuk mereka. Alasannya apa? Mereka tidak mungkin baca Quran. Wong Cino lambok boten ngertos, Pak, basalah Quran. Gak mungkin mereka baca Quran, gak mungkin mereka itu baca hadis. Tapi yang mereka baca adalah saya. Sebagai seorang muslim, pasti dia membaca saya. Kalau saya baik menunjukkan sikap dan akhlak saya sebagai muslim, pasti mereka berkata, "Oh, ternyata Islam itu baik." Karena saya mendapat cerita dari seorang ulama yang sudah wafat, namanya Kiai Subki Zayyadi. Beliau itu punya tetangga dulu di Paritwan Salim. Ada yang tahu Paritwan Salim, Pak Siantan? Ya, Perwasal. Punya tangga namanya Pak Afiong, Cina. Pagi-pagi Pak Apiong ini datang sama Kiai Subki. "Selamat pagi Pak Kiai." "Selamat pagi Piong." "Ada apa Pak Piong?" "Aku sini minta doa." "Minta doa apa?" "Doa cepat kaya." Kata Pak Kiai, "Kita beda Tuhan." "Tak apa, Tuhan aku tak baik, siapa tahu Tuhan Pak Kiai baik." Semoga Allah merahmati Kiai Subki. Jadi macam mana lah? Terserah Pak Kiai lah, yang penting aku kaya, Kau dulu kan kaya, Yong. Itulah Tuhan aku tak baik, Dulu aku kaya, uang aku banyak, toko aku banyak. Sekarang aku jadi bangkrut, Jadi macam mana lah? Minta doa lah. Kiai Subki bilang, "Udahlah Yong, kalau kau mau, yakin, bacalah Fatihah. Bapak banyak, kau baca 1000. Api yang tak tahu apa itu Fatihah, Kiai Subki tak tahu apakah Ayong ini percaya apa enggak. Api yang balik, Kiai Subki senyum, "Tak mungkin lah dia baca itu," kata Kiai kan. 2 tahun berselang, Pak Ustadz, Api yang datang. "Selamat sore Pak Kiai." "Sore? Kamu siapa ya?" Apiong. Apiong yang mana? "Dulu aku yang minta doa sama Pak Kiai, Kau sekarang?" "Aku jadi kaya, Kiai bingung. Serius Yong? Kau dulu baca apa? Pak Kiai suruh aku baca Fatihah. Iya, aku suruh baca 1000. Kau baca, aku baca. Macam mana kau baca? Fatihah. Kaget Kiai. Serius Yong? Nah, aku jadi kaya, Masa Pak Kiai tak yakin sama Tuhan? Apa kata kayak gedablekon gitu kan? Kiai yang ngajarin gak kaya-kaya, Cina yang diajarin kaya duluan. Jadi Kiai mikir, aku yang salah apa Tuhan yang kasih salah ini? Akhirnya dalam hati Kiai Subki Zayyadi berkata, "Ya Allah, Engkau maha pemurah. Mau seperti apapun orang meminta, Engkau pasti beri. Yang penting yakin." Nah, problem besarnya kita ini dari pagi, siang, sore, malam sampai ketemu pagi lagi, mboten sugi-sugi, mergo napa? Mboten yakin. Ora percaya sama Pak Kiai.
Oh ditanya, Pak Imam doakan saya jadi orang kaya, balik ketawa dia. Dia seorang tak kaya gitu. Ya Allah, ini terjadi Pak. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihat wal faragh. Ada dua nikmat manusia yang besar yang sering dilalaikan oleh mereka. Dan ketika nanti nikmat itu hilang, baru mereka berpikir bahwa aku membutuhkan keduanya. Pertama, sehat. Kedua, sempat. Ketika kita sehat, sempatkan waktu untuk beribadah kepada Allah. Bukan sholat ketika sempat. Ingat, sempatkan waktu untuk sholat, bukan sholat di saat sempat. Tak sempat, tak sholat, di saat sempat, baru dia sholat. Padahal waktu kita ini sudah cukup panjang. Kesempatan yang Allah siapkan begitu luar biasa. Yuk, masing-masing lihat ke dalam hati kita masing-masing. Sudah seperti apakah iman kita kepada Allah? Sudah seperti apakah ketakwaan kita kepada Allah? Dan sudah seperti apakah sabar kita di sisi Allah? Dan seperti apakah rasa syukur kita di hadapan Allah? Banyak di antara kita berpikir bahwa iman saya sudah kuat, ibadah saya sudah kuat. Padahal sebenarnya mungkin itu tidak seberapa di hadapan Allah. Maka mulai sekarang perbaiki sikap, perbaiki ibadah, perbaiki akhlak, perbaiki semuanya. Maka insya Allah, Allah akan memperbaiki hidup kita. Walaupun harta kita tidak banyak, walaupun hidup kita sederhana, rumah kita bukan rumah gedong, rumah kita tidak sebagus istana, mungkin rumah kita beratap dari daun sagu. Kemudian papannya terbuat dari dinding yang biasa, lantainya terbuat dari papan yang AC-nya 25 jam. Sebab kalau rumah lantai papan itu AC-nya 25 jam Pak. Tapi dia bersyukur, alhamdulillah Allah, walaupun saya seperti ini saya bahagia ya Allah. Matur suwun, terima kasih Engkau telah menyiapkan aku rezeki yang sehat. Sebab kalau sehat nanti banyak orang akan membeli kesehatan, tapi ternyata mereka tidak mampu membeli kesehatan. Padahal ketika sehat dia tidak menyempatkan diri untuk dekat kepada Allah. Yang sering kita temukan adalah ketika kita sholat gak yakin kalau kita sedang berhadapan dengan Allah. Padahal yang Allah sebutkan dalam Quran, alladzina yadhunnuna annakum mulaqu rabbihim wa annakum ilaihi raji'un. Orang yang sholat madhep saking Gusti Allah itu yakin, Allahu Akbar. Hatinya berkata, ya Allah, aku tidak melihatmu, tapi Engkau sedang melihatku. Aku tidak mendengarmu, tapi Engkau mendengarku, ya Allah. Tunduk kepada Allah. Nek kulo kali jenengan sholat Pak, mulai dari takbir sampai salam, enggak ada satupun yang ingat Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Warung tak laku, jualan tak habis, ya Allah. Yang jualan ayam di pasar ngeluh, ayam naik, ya Allah. Tak ada satupun orang lewat nanya, Pak Kades, Ar-Rahmanir-Rahim. Anggaran tahun ini, ya Allah, seret betul, ya Allah. Persoalannya apa? Hatinya nggak nyambung. Kalau hatinya sudah nyambung kepada Allah, dia memiliki keyakinan Allah melihatku, aku tidak melihat Allah. Allah mendengarku, aku tidak mendengar Allah. Apapun yang aku ucapkan, Allah tahu. Kadang-kadang kita ini sebelum sholat problemnya banyak. Problem yang banyak di luar sholat, dibawalah ke sholat. Sama dengan ibu-ibu yang kehilangan dompet. Ibu yang kehilangan dompet sebaiknya nggak usah datang sama dukun. Dukun itu suka bohong. Tapi ibu sholat, insya Allah ketemu dalam sholat. Dompet yang hilang, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Mulai merayau pikiran, tadi aku dari pasar, mampir mana ya? Oh, akhirnya dompet ketemu waktu waladhdallin. Di mana? Aku taruh di atas lemari. Persoalan hidup dibawa dalam sholat. Bagaimana Allah akan mengeluarkan kita dari persoalan? Nah sekarang kita belajar saja bahwa dari awal takbir sampai akhir salam kita belajar khusyuk. Apa itu khusyuk? Yang penuh dengan ketenangan, penuh dengan ketawadhuan, penuh dengan kerendahan hatian kepada Allah, penuh penyerahan.